Ejojo. Musuh terkuat pertama yang dihadapi oleh Boboiboy ini berasal dari planet Atata 3, yang dulunya merupakan teman sekolah dari Adudu di planetnya. Ejojo datang ke bumi setelah tertarik dengan jam-jam kuasa Boboiboy dan kawan-kawan. Setelah mendapatkan informasinya dari kapal angkasa Adudu yang dibelinya dari Bakugo. Ejojo adalah musuh pertama Boboiboy yang sangat sulit dikalahkan dan berulang kali membuat Boboiboy kewalahan. Di arc ini, Boboiboy sampai mau bekerja sama dengan Adudu yang baru saja kehilangan prop akibat dihancurkan oleh Ejojo. Di sini Ejojo berhasil mencuri jam kuasa milik teman-temannya dan memperlihatkan semua potensi dari jam kuasa tersebut. Bahkan sampai bisa mengeluarkan naga bayang yang lebih kuat dari Feng. Ejojo pada akhirnya dikalahkan oleh Boboiboy setelah berduel antara naga bayang dan golem naga. Kapten Kaizo. Walaupun kita tahu bahwa Kapten Kaizo merupakan rekan Boboiboy di Tapops, tapi pada awal debutnya, Kapten Kaizo diperkenalkan sebagai musuh. Kapten Kaizo juga merupakan kakak dari Feng yang memiliki nama asli Private Pang. Kapten Kaizo memiliki kekuatan dari Power Spera Enerbot yang kekuatannya berbasis energi. Dan saking kuatnya Kapten Kaizo, pada awal kemunculannya saja bisa langsung menghabisi 5 robot petai dan Super Ejojo yang memiliki armor baru dengan mudah. Kapten Kaizo memiliki misi untuk mengambil jam-jam kuasa milik Boboiboy dan teman-temannya yang dirasa tidak layak menggunakannya. Hal ini tentu membuat Boboiboy dan teman-temannya tidak tinggal diam jika jam kuasanya dirampas oleh orang lain. Dengan dibantu oleh Adudu untuk mengejar pesawat angkasa milik Kaizo, Boboiboy akhirnya sampai di pesawat itu. Melihat tekad dari Boboiboy untuk mendapatkan kembali jam kuasanya, Kapten Kaizo memberi kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa mereka memang layak menggunakannya, dan mereka pun akhirnya bertarung di medan latihan tempur di kapal angkasanya. Singkat cerita, Boboiboy dan teman-temannya berhasil membuktikan bahwa dia memang layak menggunakannya, dan Kapten Kaizo pun kembali memberikan jam-jam kuasa itu. Joker 2. Walaupun hanya muncul satu episode, yaitu di Boboiboy Galaxy Season 1 episode 7, Joker 2 bisa dibilang musuh paling berbahaya di Boboiboy. Joker 2 secara fisik memang lemah, tapi kuasa yang digunakannya sangat berbahaya. Bagaimana tidak bro? Joker 2 hanya bermodalkan senjata kartu, yang mana apapun yang terkena kartu tersebut akan masuk ke dalamnya, dan kartunya bisa digunakan untuk menyerang. Kartu-kartu Joker 2 berasal dari Power Spera Cardboard yang memberinya akses kuasanya. Kartu-kartu ini juga sangat efektif untuk menangkis serangan lawan, dan itu terbukti saat Joker 2 berhasil menyegel pedang petir Boboiboy ke dalam kartu. Joker 2 akhirnya dikalahkan oleh Papa Zola melalui sebuah pertandingan kartu. Di sisi lain, Cardboard berubah mengkhianati Joker 2 dan memberikan sebuah kartu kosong ke Kokoji yang digunakan untuk menyegel si badut sirkus tersebut. Burara. Musuh utama dalam movie Boboiboy yang pertama ini adalah musuh yang cukup merepotkan Boboiboy. Burara merupakan ketua dari Tank Kotak, kelompok pemburu Power Spera dari planet Atata 3. Burara berbeda dari anggota alien Kubulus yang lainnya, yang mana warna tubuh Burara ini berwarna merah, dari yang biasanya berwarna hijau. Memiliki perawakan tinggi besar yang kekuatannya berupa lubang hitam. Burara datang ke bumi guna mencari Power Spera Kelam Kabot untuk mengambil kuasa teleportasinya. Ia pun menggunakan Ocobot untuk melacak keberadaan dari Kelam Kabot. Hal ini membuat Boboiboy dan teman-temannya berusaha menyelamatkan Ocobot. Burara merupakan musuh yang cukup kuat, bahkan Boboiboy hampir kalah dibuatnya. Burara memiliki sifat arogan juga sombong, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Bahkan di akhir film, Burara hampir menang dan berhasil mendapatkan kuasa teleportasi. Tapi karena ini bukan cerita Burara the Movie, sang MC yaitu Boboiboy berhasil mengalahkan dengan 7 kuasa elemental yang baru. Jungle Knot. Jungle Knot merupakan musuh Boboiboy yang muncul pertama kali di episode 12 Boboiboy Galaxy Season 1. Dan jujur saja bro, motivasi Jungle Knot untuk menjadi seorang villain cukup sepele sebenarnya, dimana dia dulunya seorang badut penghibur di Tapops. Namun karena para anggota Tapops tidak menarik minat untuk melihatnya, ia pun menjadi dendam kepada Tapops. Jungle Knot pun mulai memburu Power Spera
untuk membalaskan dendamnya. Singkat cerita, saat Boboiboy tiba di planet sirkus, Juggernaut melihat Ochobot dan berencana untuk mengambilnya dari Boboiboy. Boboiboy tidak tinggal diam dan terjadilah pertarungan sengit. Juggernaut dipersenjatai oleh berbagai power spera seperti balon bot, api bot, semen bot, dan yang paling penting adalah hidung bot yang membuat ukurannya menjadi raksasa. Boboiboy dan teman-temannya kewalahan saat melawan Juggernaut sampai harus memanggil Kapten Kaizo untuk membantu. Bahkan di sini, Kapten Kaizo juga kesulitan melawannya, hingga memaksa Kapten Kaizo menggunakan topeng jingganya. Pada akhirnya, Juggernaut berhasil dikalahkan setelah serangan beruntun dari Kapten Kaizo dan Boboiboy Halilintar. Kapten Fargoba. Kapten Fargoba merupakan musuh utama dalam series Boboiboy Galaxy Season 1 yang penampilannya seperti seorang bajak laut. Kapten Fargoba memiliki sifat yang kejam dan merupakan ketua armada Lanun terbesar di galaksi. Kapten Fargoba memiliki tujuan yang sangat jahat, di mana dia berniat menyerang stasiun Sonova untuk menghalangi tenaga ke planet terpencil yang jauh dari matahari. Kapten Fargoba memiliki sebuah kekuatan magnet yang berasal dari magnet bot. Kapten Fargoba sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan Laksamana Tarung dengan mudah. Bahkan nih ya, Boboiboy hampir wassalam akibat serangan dari si Fargoba ini. Tapi tetap bro, ini cerita Boboiboy. Jadi Boboiboy cosplay Superman dengan menyerap sinar matahari dan boom, solar pun muncul dan langsung mengalahkan Kapten Fargoba. Tapi efeknya, setelah Boboiboy mengalahkan Fargoba, dia kehabisan energi hingga pingsan selama 5 hari. Ya memang terbukti kuat ini Kapten Fargoba. Retaka. Nah ini dia musuh Boboiboy yang kuat hingga saat ini. Retaka merupakan penguasa elemental gamma atau solar pertama. Dia serakah dan haus akan kekuatan, hingga dapat memiliki 5 kuasa elemental. Retaka adalah musuh dari 100 tahun lalu setelah bangkit dari penjara kristal. Disebutkan dalam sejarah, Retaka berhasil mengalahkan 5 penguasa elemental sendirian hingga membuat dirinya sombong, yang mengharuskan Hangkasa menyegel kuasa elementalnya ke dalam Ochobot. Retaka saking kuatnya, di awal film langsung menunjukkan taringnya dengan mengalahkan bahkan menyerap kuasa elemental Boboiboy. Laksamana Tarung saja sampai dibuat tak berdaya di hadapan Retaka. Tapi sehebat-hebatnya seorang musuh, tetap bakalan kalah pada akhirnya. Boboiboy berhasil mengalahkan Retaka dengan kuasa fusion terbarunya. Retaka blunder sih, dapat kuasa baru langsung direview anjir. Coba kalau pakai gamma saja, nggak tahu itu nasib Boboiboy nanti. Rey Ramos hadir sebagai penjahat utama di Boboiboy Galaxy Season 2 Arc Windara. Rey Ramos dulunya merupakan bawahan Kuputri, ratu dari Windara, yang mana ia diberikan kepercayaan untuk menggantikan Kuputri selama Kuputri sedang memulihkan luka-lukanya akibat dikalahkan 100 tahun yang lalu oleh Retaka. Alih-alih menjaga kepercayaan itu, Rey Ramos justru mengambil kesempatan untuk menguasai Windara, dan dia memerintah secara tirani dan menindas rakyat kecil. Singkat cerita, saat Kuputri mulai pulih dari luka-lukanya, dia datang ke bumi untuk meminta kembali kuasa beliung ke Boboiboy. Dan di sini, Boboiboy ikut ke Windara untuk membantu Kuputri mengalahkan Rey Ramos. Rey Ramos di sini sangat kuat, bahkan bisa mengalahkan 7 kuasa elemental dengan mudah. Rey Ramos baru berhasil dikalahkan setelah Boboiboy membangkitkan kuasa elemental tahap ketiga, yaitu beliung. Itu pun Boboiboy sampai kesurupan saking kuatnya kuasa beliung ini. Di akhir cerita, Kuputri menyerahkan kuasa beliung ke Boboiboy karena yakin Boboiboy bisa gunakan kuasa itu untuk kebaikan.